Legenda mengatakan bahwa di padang pasir ada seorang gadis berpakaian putih. Kuasai sumur di tengah gurun. Minum saja air dalam 1 jam akan dihidupkan kembali. Namun, siapapun yang ingin mendapatkan air harus membayar harga tertentu. 3 saudara lainnya ingin mengobati penyakit ibu mereka. Jadi mereka menemukan sumur ajaib ini. Tapi gadis berbaju putih tidak akan membiarkan mereka membawa air. Biarkan mereka memberikan alasannya. Gadis-gadis itu pasti tidak setuju. Kata ibumu. Ditakdirkan untuk meninggalkan dunia. Jika mereka masih mencoba untuk melanggar aturan, maka kalian akan dihukum dengan benar. Dengan itu, gadis itu tenggelam ke dalam sumur lagi. Ketiga bersaudara itu hanya ingin menyelamatkan ibu mereka. Harus mengabaikan peringatan gadis itu. Mereka masih mengambil air dari sumur dan membawanya pulang untuk ibu mereka. Begitu mereka kembali, mereka buru-buru memberi makan air sumur untuk diminum ibu mereka. Seluruh keluarga berkumpul menunggu keajaiban muncul. Seperti setelah sekian lama, masih tidak ada gerakan dari ibu. Saudara-saudara tidak bisa menahan air mata mereka. Apakah seperti yang dikatakan gadis di sumur itu? Apakah semua takdir yang tidak bisa dipatahkan? Ketika semua orang perlahan tenggelam dalam kesedihan. Lalu ibu tiba-tiba bernafas normal kembali. Kulit yang terbakar parah oleh api segera sembuh seperti sebelumnya. Kemudian ibu membuka matanya dan duduk. Ketika ketiga bersaudara itu melihat ibu mereka hidup kembali, mereka sangat bahagia. Tetapi sang ibu baru saja mendengar bahwa dia hidup kembali karena dia meminum air sumur. Sangat takut sehingga dia mendesak putranya untuk melarikan diri. Karena mereka melanggar aturan alam. Gadis berbaju putih pasti akan datang ke pintu. Tapi mereka belum dibersihkan. Kemudian gadis berbaju putih muncul dari genangan air di lantai. Angin mengerikan juga mengikuti. Apa yang gadis itu katakan mereka bertiga dengan sengaja melanggar aturan. Harus dihukum. Begitu kedua bersaudara itu selesai berbicara, mereka berubah menjadi asap merah. Terkunci dalam 2 vas di atas meja. Cirus tertua mengikuti tak lama setelah itu. Tersedot ke dalam vas yang tersisa. Mereka menjadi jiwa yang terperangkap dalam toples. Segera semuanya menghilang. Vas Cirus jatuh di negeri ajaib. Kebetulan bertemu Alice dan juga dibawa ke sini. Dia menemukan ada vas raksasa tergeletak di dekatnya. Dia sendiri menyusut untuk menghindari tertangkap oleh orang jahat. Alice penasaran membuka tutupnya dan melangkah masuk. Sengaja membebaskan jin, Cirus juga terjebak di sini. Cirus benar-benar ingin berterima kasih padanya. Harus memberinya 3 permata. Setiap permata sesuai dengan keinginan. Namun Alice tidak mau menerima. Lihatlah wajah tampan di hadapannya. Dia memutuskan untuk tinggal di sini sebagai istri Cirus. 2 orang jatuh cinta dan berjanji untuk bersama selamanya. Tapi di kerajaan peri ini, ada Ratu Merah yang kejam dan kesepian. Dia tidak mengizinkan siapapun untuk menjadi pasangan di dunia ini. Jadi dia pergi ke tempat yang memisahkan mereka berdua. Dia menjentikkan tangannya dengan ringan ke arah Cirus. Dia segera didorong ke jurang maut. Benar-benar menghilang di antara awan. Alice membawa sakit hatinya kembali ke dunia manusia. Hari demi hari dalam kesedihan. Dia menceritakan kisah dia berlari ke keluarganya. Mereka memasukkannya ke rumah sakit jiwa. Pikir dia punya masalah. Tanpa diduga malam itu, pintu yang terkunci tiba-tiba terbuka. Ternyata Will, pasangannya di negeri ajaib, mendatanginya dan mengumumkan berita penting. Suaminya Cirus belum keluar. Masih di negeri ajaib. Alice mendengarkan ini seperti diberdayakan oleh cinta. Dia mengalahkan para penjaga sendirian. Membawa sepatu kulit hitamnya. Berjalan keluar dari rumah sakit dengan Will dengan bermartabat. Di lorong, dia melihat kelinci yang familiar lagi. Mereka berdua mengikuti kelinci ke gudang. Kelinci menggambar lingkaran di pintu. Buka pintu masuk ke negeri ajaib. Alice dan Will berjalan bergandengan tangan. Tapi kali ini kurang beruntung. Mereka jatuh ke danau yang penuh gelembung di negeri ajaib. Tidak ada bedanya dengan berpakaian di dunia nyata. 2 orang terjebak dan tidak bisa keluar. Tubuh secara bertahap tenggelam ke dalam danau.
Saat kritis, Alice telah menemukan cara. Dia menangkap capung yang bernapas api. Remas ekornya dengan sekuat tenaga. Ketika capung terluka, ia menyemburkan api besar. Gelembung yang terbakar saling menempel untuk membentuk permukaan yang keras. Mereka berdua mengikuti dan naik ke pantai. Tapi tidak melihat kelinci. Tidak mungkin, mereka berdua pergi sendiri. Mereka menemukan sebuah pohon tua yang besar. Alice kemudian naik untuk mengamati arah. Tiba-tiba, di belakangnya muncul monster. Alice melangkah mundur dan hendak melarikan diri. Lalu kucing raksasa itu berhenti di depanku. Kucing Cheshire pernah membantu Alice di negeri ajaib. Sekarang sepertinya dia benar-benar melupakannya. Bahkan melihatnya sebagai mangsa untuk dimakan. Kucing dengan mata besar bergegas menuju tempat Alice berdiri. Tapi dia lebih cepat, melompat dan menempel di cabang terdekat. Tapi dia tidak bisa bertahan dan jatuh dari atas ke tanah. Kucing itu juga mengejar, melompat turun dari pohon. Alice yang panik segera melarikan diri. Kucing itu berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Dengan senyum buas di wajahnya. Itu mengetuk Alice dan membuatnya jatuh. Lalu ekornya menyapu. Akhirnya, gunakan kakinya untuk memaksa Alice berbaring rata di tanah. Ngiler, ternyata, Cheshire telah secara sadar dikendalikan oleh Ratu Merah. Alice saat ini hanyalah makan malam di matanya. Itu membuka mulutnya untuk mengungkapkan gigi yang tajam. Bersiaplah untuk menikmati makan malam di depannya. Ketika ribuan pound menggantung rambut, untungnya Will muncul tepat waktu. Dia menginjak punggungnya menarik perhatian kucing. Lalu sobek sepotong jamur di sampingnya. Lempar langsung ke mulut kucing. Keajaiban segera muncul. Hanya melihat kucing itu secara bertahap menyusut. Jadilah kucing kecil. Itu melompat ke rumput dan lari dari tempat ini. Alice masih belum tenang dari keterkejutannya. Temannya telah berubah. Bahkan kucing Cheshire telah berubah. Nightwill, yang dulunya musuh, sekarang menjadi kawan. Tidak tahu apa yang akan terjadi padanya selanjutnya. Keduanya melanjutkan perjalanan mereka untuk menemukan mobil Cirrus. Mendengarkan Will, dia pernah melihat Cirrus di rumah pembuat topi gila. Tepat setelah itu sepertinya Alice melihat sesuatu. Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berlari ke arah itu. Ketika dia mendorong pintu terbuka, topi akrab muncul di depan mata. Ini adalah rumah pembuat topi. Tetapi baik Cirrus maupun pembuat topi tidak dapat ditemukan. Tiba-tiba, mereka ketemu paman kelinci yang kehilangan jejaknya. Alice hanya bisa kecewa. Dia melangkah keluar dan melihat sekeliling. Tiba-tiba, dia menemukan rantai permata yang memancarkan cahaya merah. Alice sangat senang karena dia melihat Cirrus memakai kalung ini. Itu artinya dia masih hidup. Alice segera mendapatkan keinginan untuk bertarung. Menarik Will untuk terus mencari Cirrus. Mereka datang ke rerumputan dan perlahan merangkak turun. Tiba-tiba sekarang, tepat di depan mata mereka, muncul seorang pria mengendarai karpet terbang di atas.